Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Rosuryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan.
Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan, berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas, bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau sempat nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya, Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa. Dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum. Dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda. Dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun itu cepat sekali. Dan 5 tahun itu hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka.
Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Roy Suryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Roy Suryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Roy Suryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Roy Suryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani
memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas, bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di Lampung. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa, dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum, dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong, ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda, dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati
menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Pati Jalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Rosuryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan
keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa, dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum, dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda, dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Rosuryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnis, ya bukan alumnis ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Rismon, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505
dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo, kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di Lampung. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Shafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa, dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum, dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda, dan dia nggak bisa mengelak karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5 maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian dibagi 18 berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Roy Suryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu.
Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnis, ya bukan alumnis ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Rismon, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau sempat nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr.
Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa, dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum, dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong, ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda, dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Susno 2J kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno 2J melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno 2J mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno 2J mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno 2J juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Roy Suryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Roy Suryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus
pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnis, ya bukan alumnis ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Rismon, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau sempat nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya, Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013,
pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia. Waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa, dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum, dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda, dan dia nggak bisa mengelak karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5 maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian dibagi 18 berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Rosuryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi.
Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa, kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka penyebaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan, berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Rismon, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau sempat nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya, Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa. Dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum. Dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong.
ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda, dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya tuh nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Rosuryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dengan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim
tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa, kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka penyebaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan, berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Rismon, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau sempat nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa. Dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum. Dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda. Dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun itu cepat sekali. Dan 5 tahun itu hanya bisa selesai
kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5 maksimal ngambil 18 dalam satu semester. Sekarang coba dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian dibagi 18 berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN yang dia satu semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Rosuryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik.
Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan, berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Roy Suryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnis, ya bukan alumnis ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya, Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Shafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa. Dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum. Dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda. Dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Rosuryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu
tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan, berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas, bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnis, ya bukan alumnis ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau sempat nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya, Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa. Dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum. Dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda, dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian, dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar
Krim Polri Susno 2J kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka. Penegasan ini disampaikan oleh Susno 2J melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno 2J mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno 2J mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno 2J juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Rosuryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Rosuryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Rosuryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Rosuryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Rosuryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan.
Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan, berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas, bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau sempat nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut, nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya, Dr. Leoni, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di lapangan. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa. Dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum. Dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda. Dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali mengulas soal persoalan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyinggung keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi bisa membawa ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi tersangka.
Penegasan ini disampaikan oleh Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mengatakan bahwa pemilik ijazah harus menjadi tersangka jika ijazahnya terbukti palsu. Susno Duaji mengatakan bahwa Roy Suryo CS dalam kasus ini tak bisa menjadi tersangka jika terbukti mengenai keaslian ijazah tersebut. Dalam cuitannya itu, Susno Duaji juga mengunggah statement yang sempat dipaparkan mantan Duta Besar Indonesia Dino Patijalal. Dino Pati menyoroti bagaimana polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi bukan sekadar perkara hukum biasa. Dino Pati mengatakan polemik ini sebagai pertarungan dua narasi besar yang harus menemukan kepastian demi sejarah bangsa. Menurutnya persidangan akan menentukan kebenaran salah satu pihak secara final. Dino Patijalal menegaskan jika terbukti ijazah Jokowi palsu, maka negara telah ditipu dan dilecehkan. Dino Pati juga menyinggung bagaimana pelanggaran hukum dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakar telematika Roy Suryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Roy Suryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Roy Suryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Roy Suryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani
memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas, bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu,